Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Masih ingatkah Ibu Bapak dengan saya? Iya. Oke, baik. Saya akan melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada Bapak Ibu mengenai penyakit yang Ibu Bapak derita ya. Yang kemarin sudah saya tanyakan kepada Ibu Bapak. Sekarang saya akan melakukan penyuluhan mungkin yang pertama kepada Ibu dulu ya, mengenai penyakit yang Ibu derita yaitu kolesterol ya Ibu. Baik Ibu, untuk tempatnya di sini ya Bu, di rumah Ibu ya, di Sipon. Kemudian untuk waktunya sekitar 10 menitan ya Ibu Bapak. Ya. Kemudian untuk topiknya yaitu mengenai penyuluhan kolesterol ya kepada Ibu Bapak. Nih, sebelumnya apakah Bapak Ibu tahu apa itu kolesterol? Nih, tahu nggak nih Bapak Ibu? Kolesterol. Nama kolesterolnya tahu, artinya nggak tahu. Oke, mungkin saya jelaskan ya lebih rincinya. Nih, untuk kolesterol itu adalah lemak yang dihasilkan oleh tubuh dan sisanya berasal dari luar tubuh, yaitu seperti dari makanan ya yang Ibu dan Bapak makan, kemudian dan menyebar ke dalam pembuluh darah. Kemudian kolesterol diperlukan untuk apa sih fungsinya? Nih, ada untuk fungsinya juga ya Bapak Ibu untuk kolesterol itu, yaitu untuk membangun dinding sel, kemudian melindungi jaringan saraf, kemudian untuk membuat hormon yang terdapat pada tubuh Bapak Ibu. Kemudian ada dua tipe nih untuk kolesterol itu. Ada tipe yang baik atau biasa disebut dengan HDL, dan tipe yang jahat atau biasanya disebut dengan LDL, yang biasanya menyebabkan penyakit itu dari yang jahat ini ya Bapak Ibu. Kemudian nih untuk sistem kerja si kolesterol yang baik itu seperti ini, jadi mendampingi dalam tubuh Bapak Ibu. Kemudian untuk yang jahat ini malah mendorong Bapak Ibu sendiri ke dalam penyakit yang Bapak Ibu derita ya akibat kolesterol itu. Untuk plak kolesterol ini saya beri gambar ya kepada Bapak Ibu nih. Ini tuh kan pembuluh darah ya, kemudian terdapat plak kolesterol ini yang berarti lemak-lemak dalam yang biasanya dari makanan Ibu Bapak derita nih, seperti ini ya. Kemudian si saluran pembuluh darahnya menjadi menyempit ya Bapak Ibu. Nih awalnya tuh kan normal seperti ini ya. Awalnya tidak ada plaknya, kemudian karena Bapak Ibu misalkan mempunyai kolesterol, jadi menyempit ya untuk pembuluh darahnya. Tuh seperti ini Bapak Ibu, ini kan kosong ya seperti ini. Kemudian terjadi plak-plak seperti ini yang akan menyumbat pembuluh darah. Yang ini disebabkan karena kolesterol itu sendiri. Lemak begitu yang kuning. Ya. Nih Bapak Ibu, jadi si pembuluh darah kalau misalkan ada plak yang tadi ini dapat menyebabkan nih serangan jantung juga, kemudian dapat menyebabkan stroke, tersumbatnya menjadi gagal ginjal ya. Nih, kemudian pembuluh darah tersebut terdapat juga tadi Ibu mempunyai jantung juga ya Ibu. Kemudian itu disebabkan oleh kolesterol juga nih Ibu, dari si jantung Ibu juga disebabkan oleh kolesterol sehingga menjadi sumbatan pada jantung Ibu. Nih seperti ini ya Bu. Jadi di jantung juga memiliki pembuluh-pembuluh darah. Untuk plak-plak tersebut menempel sehingga dapat menyebabkan PJK ataupun penyakit jantung koroner ya Ibu, yang biasanya disebabkan yang sangat tinggi dari kolesterol itu. Seseorang dikatakan mempunyai kolesterol yang sangat tinggi yaitu ketika memeriksakan kolesterolnya yaitu melebihi normal ya Ibu. Untuk normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk yang baiknya ataupun HDL yaitu 35 sampai 65 mg per desiliter. Kemudian untuk kolesterol yang jahatnya kurang dari 150 mg per desiliter. Kalau misalkan Ibu mempunyai kolesterol yang jahatnya ini melebihi 150, berarti Ibu mempunyai kolesterol yang sangat tinggi dan tidak baik untuk tubuh Ibu ya. Kemudian apa saja sih yang dapat menyebabkan kolesterol itu sendiri? Yang pertama nih
Bapak Ibu, yaitu junk food ya Bapak Ibu. Kalau misalkan makan chicken nih kita beli di pinggir jalan ataupun di KFC yang kayak gitu, itu tidak diperbolehkan ya, seperti donat, kentang, burger, itu tidak boleh ya. Nggak boleh berarti. Hemat ekonomi. Hemat ekonomi saja ya, yang penting sehat ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian untuk tips mengendalikan kolesterol itu sendiri, yang pertama ada diet. Diet yaitu dari segi pola makannya nih Ibu Bapak. Untuk kita harus milih-milih nih makanan yang rendah akan kolesterol, misalnya dengan mengkonsumsi susu yang tanpa lemak, kemudian dan mengurangi konsumsi daging-daging yang berlemak ya. Kalau misalkan mau daging-dagingan itu pada bagian dadanya saja, tidak usah dengan kulit-kulitnya ya Bu. Kemudian untuk konsumsi makanan yang berserat seperti gandum, sayur-sayuran, buah-buahan yang dapat menyerap kolesterol yang ada pada darah Ibu Bapak. Kemudian hindari makanan yang berlemak dan berkolesterol yang tadi sudah saya sebutkan seperti kulit ya. Kalau misalkan sosis tuh, makanan cepat saji, kue seperti itu kan. Kalau misalkan kue banyak dari margarinnya ya, berlemak Ibu Bapak. Kemudian ada olahraga juga yang harus Ibu lakukan dan Bapak Ibu lakukan. Kalau misalkan pada pagi hari diusahakan untuk berolahraga ya Bapak Ibu. Nah itu yang jarangnya. Iya. Jadi pagi hari langsung ke dapur, persiapan untuk dagang. Iya, kalau misalkan bisa menyempatkan itu lebih bagus ya Bapak Ibu untuk berolahraga. Kemudian periksa kadar kolesterol secara teratur kepada dokter. Kalau misalkan tidak ada di dokter, kalau misalkan ada posyandu, Ibu bisa mengeceknya ya Ibu Bapak. Kemudian apakah Ibu Bapak masih mau mendekati makanan-makanan yang dapat menyebabkan kolesterol Bapak Ibu? Ya, mau menguranginya. Ya, bagus ya Bu. Jadi harus menguranginya juga ya Bapak Ibu. Apalagi yang harganya mahal-mahal, pasti dikurangi. Iya, betul sekali. Nih, ini ya Bapak Ibu. Jadi diet yang harus dilakukan Bapak Ibu nih yang bagus dikonsumsi untuk yang mempunyai kolesterol, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian ada ikan yang berprotein tinggi ya, yang baik untuk tubuh Bapak Ibu. Kemudian ada olahraga juga ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian untuk penyuluhan kita saat ini ya Bapak Ibu, dan melakukan bimbingannya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan nggak dari Bapak Ibu? Kemarin tuh orang tua saya tuh kolesterolnya tuh kalau nggak salah 235, nggak tahu kurang begitu paham, yang menyebabkan stroke. Ya. Jadi tahunya bahwa stroke itu dari tekanan dari darah tinggi lah. Ya. Ternyata kolesterol di 235. Iya, dapat jadi menyebabkan juga ya Pak, dikarenakan tadi juga dapat menyempitkan pembuluh darah. Kemudian disebabkan dari stroke tersebut juga kan penyempitan pembuluh darah pada syaraf di otaknya ya Pak. Dikarenakan itu juga nih kolesterol dapat menyebabkan. Jadi salah satu gejala dari stroke itu kolesterol yang sangat tinggi Pak, karena LDL-nya yang tadi lebih dari 200 tadi berapa Pak? 235. Ya, jadi kolesterol yang sangat tinggi juga menjadi penyebab dari stroke itu sendiri Pak. Jadi bukan hanya dari tekanan darah, iya. Tahu jangan stroke dari tekanan gitu kan, dari ya. darah tinggi. Berarti Bapak sekarang sudah tahu ya Pak. Jadi penyebab dari stroke tersebut juga belum tentu dari tekanan darah juga. Itu ya. Berarti dari kolesterol juga dapat menyebabkan ya Pak. Oke, nih sekarang saya akan memberi pertanyaan nih kepada Ibu Bapak. Apakah tadi sudah menyimak penyuluhan dari saya? Oke. Untuk makanan apa saja sih yang nggak boleh dikonsumsi untuk kolesterol itu? Yang paling ingat mah yang paling mahal. Yang Makanan paling apa? mahal donat. Ya, Terus kayak ya, Chicken. chicken ya, chicken junk food. Ya mungkin nggak tahu kan Ya. bahannya. Ya, Jadi yang paling ingat tuh karena yang mahalnya itu loh. ya, berarti Donat, makanan chicken. yang cepat saji apa Ya. yang nggak boleh buat yang mempunyai kolesterol. Oke, bagus sekali ya Bapak Ibu. Untuk daya tangkapnya berarti Bapak Ibu sudah memahami mengenai penyuluhan yang saya berikan kepada Ibu Bapak mengenai kolesterol ini ya. Kemudian besok kita akan bertemu lagi nih Bapak Ibu untuk melakukan bimbingan kepada penyakit Bapak, yaitu penyakit lambung ataupun mah kronis yang Bapak derita ya. Untuk waktunya
mau jam berapa nih Bapak Ibu? Ya mungkin bisa ditelepon dulu besok lah. Oke. Bisa jam berapa? Oke, baik Ibu. Mungkin tepatnya masih tetap Ya. di sini ya Bapak Ibu untuk Kalau udah tutup toko Ya. bisa nih. Ya, baik Bu, Pak. Kemudian untuk waktunya masih sama sekitar 15 menitan ya Bapak Ibu untuk materi penyuluhannya mengenai mah dan kronis yang Bapak derita ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.